itu hari ini sudah kita laporkan dan diterima oleh unit 2 Polda Sampang. Kalau ada kan berusaha. Bupati Sampang Slamet Junaidi dilaporkan ke Dari pembunuhan lolos 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai kenapa mantan Bupati Sampang dilaporkan. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Kenapa mantan Bupati Sampang dilaporkan? Mantan Bupati Sampang, Jawa Timur, Haji Slamet Junaidi, dilaporkan oleh pengusaha asal Sampang, Muhammad Toha ke Kepolisian Resor Polres Sampang atas dugaan penipuan berupa jual beli suara pada pemilihan umum legislatif daerah pemilihan si Jawa Timur untuk DPR RI. Laporan tersebut disampaikan ke Polres Sampang pada Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Adapun kerugian yang ditimbulkan diduga sebesar 1 miliar rupiah. Kepala Seksi Humas Polres Sampang Ibtu Dedi Deli Rasidi membenarkan soal adanya laporan dari warga Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, terhadap mantan Bupati Sampang, Slamet Junaidi. Laporan tertuang dalam surat nomor LPB 83V 2024 SPKTPOLRES Sampang. Laporan tersebut berisi tentang dugaan tindak pidana penipuan perbuatan curang UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, subsidiar pasal 372 yang terjadi di Jalan Selong Permai, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Laporannya pada Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 ke SPKT Polres Sampang, ujar Dedi melalui pesan aplikasi WhatsApp, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Keterangan pelapor Toha mengatakan, uang 1 miliar rupiah itu mulanya diminta sebagai kompensasi pemberian 35.000 suara untuk calon anggota legislatif Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera PKS AM di Kabupaten Sampang. Permintaan itu disampaikan terlapor di rumahnya di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 6 Februari tahun 2024 sebelum pemungutan suara. Aam disebut menyepakati permintaan terlapor. Namun uang tidak langsung diserahkan ke rumah terlapor. Uang diserahkan dengan transfer rekening setelah pertemuan di Bogor kepada orang suruhan terlapor bernama Slamet Iwan Supriyato, terang Toha. Toha yang merupakan rekan Caleg tersebut menambahkan, uang diserahkan 2 kali di tanggal yang sama yakni tanggal 7 Februari tahun 2024. Tahap pertama ditransfer sebanyak 800 juta rupiah. Tahap kedua sebanyak 200 juta rupiah. Saya menyuruh orang untuk mentransfer uang permintaan pelapor sebanyak 2 kali, ungkapnya. Setelah ditunggu sampai penghitungan suara pileg untuk DPR RI, 35.000 suara yang dijanjikan tidak ada. Karena suara yang dijanjikan tidak terwujud, pelapor mencoba menghubungi terlapor agar uang dikembalikan. Setelah kami minta agar uang dikembalikan, terlapor selalu berkelit. Bahkan saat dihubungi nomor teleponnya tidak pernah direspons, tegasnya. Tak tahu dilaporkan mantan Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi mengaku belum tahu bahwa dirinya dilaporkan ke polisi terkait dengan dugaan penipuan dan penggelapan uang Caleg dari PKS. Dirinya menilai, jika ada laporan itu karena ada motif politik. Saya tidak ada urusan dengan politik-politik begituan. Mohon maaf saya sedang berada di Jakarta bertemu seseorang, kata Slamet Junaidi melalui sambungan telepon seluler. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita kompas.com WhatsApp channel, https://www.whatsapp.com/channel-channel-0029 FAVBDBPSJEK 13 Ho3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya. Kasus penipuan mantan Bupati Sampang soal jual beli suara Caleg, korban ngotot ogah restoratif justice. Dugaan kasus penipuan jual beli suara pada pemilihan DPR RI kemarin, yang dilakukan mantan Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi terhadap kader Partai Keadilan Sejahtera PKS masih terus berlanjut. Korban ogah dilakukan restoratif justice. Kasat Reskrim Polres Sampang, AKP Sigit Nursio mengatakan,
dalam upaya perdamaian kali ini belum memenuhi syarat. Karena saat pemanggilan pelapor dan terlapor mereka tidak hadir, namun diwakili kuasa hukumnya. Sementara saat mau dilakukan mediasi hanya pihak yang dirugikan saja yang hadir, jelasnya, Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Sebelumnya, mantan Bupati Sampang Slamet Junaidi dilaporkan oleh pengusaha atas nama Toha. Slamet Junaidi diduga meminta uang sebesar 1 miliar rupiah untuk kompensasi mendapatkan suara 35.000 untuk caleg PKS atas nama Ahmad Asyar Muslim. Menurutnya, dalam pengakuan korban, Asyar Muslim, korban tetap ngotot untuk dilakukan sesuai proses hukum. Selain itu, juga menyerahkan uang yang telah dikembalikan oleh mantan Bupati Sampang kepada dirinya. Kami saat ini akan melakukan internal dulu untuk menentukan pengambilan proses bantuan hukum selanjutnya. Nantinya akan mengikuti kemauan dua belah pihak, jelas Sigit Nursio. Sementara itu, penasihat hukum pelapor dan terlapor, Abdul Qodir menjelaskan, pihaknya merasa kasus dugaan penipuan itu sudah selesai secara kekeluargaan. Dan barang bukti pengembalian uang, serta bukti surat perdamaian sudah diserahkan ke penyidik. Namun korban bersikukuh untuk diproses dan barang bukti pengembalian uang hingga surat perdamaian sebagai barang bukti, pungkasnya. Haji Idi mantan Bupati Sampang dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan miliaran rupiah. Nama Haji Slamet Junaidi tercoreng. Mantan Bupati Sampang periode tahun 2019 sampai tahun 2024 itu terlibat kasus penipuan dan penggelapan sejumlah uang. Korbannya adalah owner Sampang Wisata Park, SWP, Haji Muhammad Toha. Jumlah uang yang digelapkan pun cukup fantastis, yakni senilai 1 miliar rupiah. Atas kejadian itu, korban melapor ke Mapolres Sampang kemarin, 4/5. Toha mengaku, terpaksa melaporkan politisi Nasdem itu karena geram. Sebab tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan. Saya sudah mencoba selesaikan dengan kekeluargaan, namun dia, Haji Idi, tidak ada itikat baik, katanya. Toha bercerita awal mula kasus penipuan itu terjadi. Semula, dia bersama rekannya bernama Ashar datang ke rumah Haji Idi di Bogor menjelang Pileg lalu. Karena Ashar ini nyalek DPR RI dari partai PKS, ia datang ke sana untuk rembukan soal suara, ungkapnya. Singkat cerita, terlapor menyanggupi suara kepada Ashar dan pelapor sebanyak 35.000 suara. Tapi dengan catatan, asal ada uang senilai 1 miliar. Berhubung sanggup, saya langsung bayar dengan ditransfer ke orang suruhannya Haji Idi, ucapnya. Alhasil pada hari H pencoblosan, suara yang dijanjikan Haji Idi tidak sesuai kesepakatan. Janjinya 35.000, tapi tidak ada, akunya. Dia berharap dengan dilaporkannya ke polisi, Haji Idi bisa mengembalikan uang yang terlanjur diberikan. Kalau tidak dikembalikan, saya akan kawal terus sampai ke meja hijau, katanya. Sementara itu Haji Slamet Junaidi dikonfirmasi ke telepon selulernya belum ada jawaban. Pesan singkat WhatsApp yang dikirim ke nomornya tidak ada tanda-tanda dibuka, meskipun menunjukkan centang 2 dan online. Panggilan telepon pun juga diabaikan. Mantan Bupati Sampang dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan jual beli suara caleg. Haji Muhammad Toha selaku owner Sampang Water Park, SWP, mendatangi Mapolres Sampang untuk membuat laporan polisi atas kasus dugaan penipuan jual beli suara caleg yang dilakukan mantan Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi. Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Haji Slamet Junaidi terjadi pada saat pemilu 2024. Saat itu Haji Idi menjanjikan perolehan suara sebanyak 35.000 untuk caleg DPR RI nomor urut 9 dari PKS bernama Ahmad Asyar Muslim. Haji Toha selaku teman dari Asyar mengaku sudah membayar mahar 1 rupiah miliar sebagai kompensasi dari suara 35.000 yang dijanjikan Haji Idi. Mahar itu dibayar dengan cara transfer melalui orang suruhan Asyar bernama Desi Arisanti ke nomor rekening atas nama Slamet Iwan Supriyanto. Namun faktanya, berdasarkan hasil Kapko Kabupaten Sampang, suara caleg DPR RI dari PKS atas nama Ahmad Asyar Muslim hanya mendapat 9 suara. Sehingga atas peristiwa tersebut Haji Toha merasa ditipu. Saya merasa ditipu, karena apa yang dibicarakan sangat tidak sesuai dengan kenyataan, kata Haji Toha. Sementara itu, Kapolres Sampang melalui Ibtu Dedi Deli Rasidi selaku Kasih Humas Polres Sampang membenarkan adanya laporan tersebut. Iya tadi sore ada laporan Mas, jelasnya singkat. Lebih besar dari simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu.
Pilih saluran andalanmu akses berita madurapos.net Google News, klik di sini. Pastikan kamu sudah install aplikasi Google News ya. Korban tetap tuntut kasus dugaan penipuan ex-Bupati Sampang lanjut ke pengadilan. Sampang, koranmadura.com, kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 1 miliar rupiah yang melibatkan mantan Bupati Sampang, Haji Slamet Junaidi, masih terus diproses di Mapolres Sampang. Meski pelapor sudah mencabut laporannya, korban tetap bersikeras agar kasus tersebut dilanjutkan hingga ke pengadilan. Haji Slamet Junaidi dilaporkan oleh pengusaha Sampang, Muhammad Toha, pada Mei tahun 2024, terkait dugaan penipuan dalam jual beli suara pada pemilu legislatif Dapil Si Jawa Timur untuk DPR RI. Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLPB 83V 2024 SPKTPOLRESSAMPANGPOLDA Jatim. Meski uang telah dikembalikan oleh terlapor, pelapor akhirnya mencabut laporannya. Pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat, penyidik Polres Sampang menggelar mediasi dengan mengundang Haji Toha, kuasa hukum Haji Slamet Junaidi, Ketua DPD Partai Nasdem Sampang Surya Noviantoro, dan Ahmad Azhar Muslim, politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS, yang mengaku sebagai korban. Namun, Ahmad Azhar Muslim menolak mediasi tersebut dan meminta agar kasus ini dibawa ke pengadilan. Saya datang ke Polres Sampang memenuhi undangan mediasi. Namun, saya sampaikan kepada kuasa hukum Haji Slamet Junaidi bahwa saya ingin kasus ini terus berlanjut hingga diputuskan di pengadilan, ujar Ahmad Azhar Muslim. Meski uang senilai 1 miliar rupiah telah dikembalikan, Ahmad Azhar menegaskan bahwa pengembalian uang dan pencabutan laporan oleh Muhammad Toha tidak seharusnya menghentikan proses hukum. Ia merasa dirugikan karena Haji Slamet Junaidi dinilai tidak menepati janji, sehingga ia menitipkan uang tersebut ke penyidik sebagai barang bukti dan mendesak agar penanganan kasus tetap berjalan. Saya gagal dilantik karena Haji Slamet Junaidi tidak komitmen. Oleh karena itu, saya meminta agar proses hukum ini terus berlanjut dan penyidik menangani kasus ini dengan tegas-tegasnya. Sementara itu, kuasa hukum Haji Slamet Junaidi, Abdul Qodir, menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan upaya restoratif justice dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Bahkan, menurutnya, Muhammad Toha selaku pelapor juga telah mencabut laporannya. Restoratif justice sudah dilakukan dan laporan sudah dicabut. Jadi, Ahmad Azhar tidak memiliki dasar hukum legal standing untuk melanjutkan tuntutan ini, kata Abdul Qodir. MUHLISDIK. Perdamaian kasus Slamet Junaidi gagal, proses hukum tetap berlanjut. Sampang, Media Madura penyelesaian kasus dugaan jual beli suara dalam pemilihan legislatif Pileg 2024 di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dengan terlapor mantan Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi tidak menemui titik terang alias gagal, Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Upaya mediasi perkara atau disebut restoratif justice (RJ) antara korban pelapor dan terlapor yang digelar di Mapolres Sampang belum menemui kesepakatan. Pihak korban bersikukuh menginginkan proses hukum yang ditangani penyidik Satreskrim Polres Sampang tetap berlanjut hingga ke meja hijau. Alasan itu lantaran terlapor dinilai tidak memiliki komitmen. Iya, kalau saya maunya tetap lanjut, kita lihat nanti penyidik gimana, yang jelas saya minta penyidik tegak lurus tangani kasus itu, ucap Ahmad Azhar Muslim AM korban usai keluar dari ruangan penyidik Polres Sampang. Azhar merupakan caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Dapil Madura yang kala itu mengatakan, bahwa keputusannya telah disampaikan langsung ke kuasa hukum Haji Idi, Haji Slamet Junaidi, saat datang menghadiri upaya mediasi. Tadi saya sampaikan ke kuasa hukum Slamet Junaidi bahwa ia biarin ajalah pengadilan yang memutuskan, kata Azhar. Andai kata dia, Haji Idi komitmen, saya pasti dilantik, tutur dia di hadapan wartawan. Pantauan di lokasi, Ketua DPD Partai Nasdem Sampang Surya Noviantoro sebagai saksi bersama kuasa hukum Slamet Junaidi, Abdul Qodir datang memenuhi panggilan penyidik dalam rangka upaya mediasi lewat restoratif justice (RJ). Mereka tiba di kantor kepolisian pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan langsung masuk ke lantai 2 ruangan penyidik Satreskrim Polres Sampang. Berselang 1 jam kemudian, pihak korban bernama Ahmad Azhar Muslim memasuki ruangan tersebut. Namun tidak terlihat kedatangan Muhammad Toha, Haji Toha, sebagai pelapor dugaan penipuan jual beli suara Pileg 2024. Kuasa hukum Haji Slamet Junaidi,
Dr. Abdul Qodir mengklaim bahwa kasus yang menyeret kliennya tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan melalui RJ. Sebab, kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor telah berdamai dibuktikan surat pernyataan di hadapan penyidik. Hasilnya bahwa kami sudah melakukan RJ mandiri dan dapat diselesaikan, artinya secara KUHP tidak punya legal standing untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Saya kira ini harus selesai karena delik aduan, ungkap Dr. Abdul Qodir sekaligus mengaku sebagai kuasa hukum Haji Toha. Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sigit Nursio Dwi Yugo memastikan, kelanjutan kasus dugaan tindak pidana penipuan tersebut masih akan dilakukan gelar internal penyidik. Mengingat, adanya ketidaksamaan kesepakatan antara korban pelapor dan terlapor. Kita akan gelar internal dulu untuk menentukan sikap. Apapun alasannya kita harus mengikuti aturan dan prosedur namun tetap ketika kemauan dari para pihak untuk berdamai kami akomodir dan ditindaklanjuti, tegasnya. Sigit juga membenarkan, pihak korban telah menyerahkan barang bukti ke polisi berupa uang sebesar 1 miliar rupiah yang dikembalikan terlapor usai kasus tersebut ditangani polisi. Iya betul, uang 1 miliar rupiah, ujar Sigit. Sebelumnya, Haji Slamet Junaidi merupakan bakal calon Bupati Sampang dilaporkan Haji Muhammad Toha pengusaha Sampang terkait dugaan jual beli suara pada Pileg 2024. Singkat cerita, Haji sapaan akrab Slamet Junaidi menjanjikan perolehan sebanyak 35.000 suara untuk caleg DPR RI nomor urut 9 dari Partai Keadilan Sejahtera PKS bernama Ahmad Azhar Muslim Aam di Kabupaten Sampang. Dalam perjanjiannya Slamet Junaidi meminta uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai kompensasi pemberian suara untuk Aam. Permintaan itu diungkapkan Slamet Junaidi ketika bertemu di rumahnya di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 6 Februari tahun 2024 tepatnya sebelum pemungutan suara. Uang sebesar 1 miliar rupiah tersebut dikirim melalui rekening orang suruhan Haji Idi bernama Slamet Iwan Supriyanto. Nyatanya, Aam hanya mendapatkan 9 suara di Kabupaten Sampang berdasarkan data hasil pemilu (D-Hasil). Hal inilah membuat Slamet Junaidi dilaporkan ke polisi. Reporter, Rian Haryanto. Editor, Zainol. Diduga gelapkan uang caleg, Aba Idi mantan Bupati Sampang dilaporkan ke polisi. Haji Slamet Junaidi yang tidak lain adalah mantan Bupati Sampang yang dikenal dengan semboyannya mengabdi dengan ikhlas kepada masyarakat dan mengharamkan menerima uang pelicin saat menjadi bupati. Bahkan sikapnya itu tidak luntur setelah tidak menjabat sebagai bupati pada suatu momen di hadapan pendukungnya dengan tegasnya mengatakan semoga tidak akan bisa menang menjadi bupati Sampang di pemilihan akan datang kalau hanya ingin mendapatkan banyak uang alias ingin memperkaya diri. Namun suara merdunya diduga hanya sebagai pemanis bibir saja. Pasalnya, pada Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024, Haji Muhammad Toha selaku owner Sampang Water Park, SWP, membuat heboh setelah mendatangi Mapolres Sampang guna melaporkan mantan Bupati Sampang atas dugaan kasus penipuan jual beli suara caleg pada saat Pileg 2024 kemarin. Dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Haji Slamet Junaidi yaitu dengan cara menjanjikan perolehan suara dalam pemilu tahun 2024 untuk calon DPR RI bernama Azhar yang tidak lain adalah teman pelapor dari Partai PKS Dapilsi sebanyak 35.000 suara dengan total mahar 1 miliar rupiah. Mahar itu diserahkan dengan cara pembayaran transfer melalui orang suruhannya bernama Desi Arisanti. Dengan kejadian ini menunjukkan sifat dan kepribadian terlapor Haji Slamet Junaidi sebagai penipu dengan melakukan penggelapan uang, kata Aba Toha. Saat dikonfirmasi Siswantoro Kapolres Sampang melalui Ibtu Dedi Deli Rasidi selaku Kasih Humas Polres Sampang membenarkan adanya laporan penipuan atas nama pelapor Haji Muhammad Toha dan terlapor Haji Slamet Junaidi mantan Bupati Sampang. Iya tadi sore ada laporan Mas, jelasnya singkat. Tim, demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.